Halo sahabat Emul semua, apa kabar? Saya doakan sahabat Emul semua dalam kondisi yang sehat, dilancarkan rezeki, dan selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga tercinta di rumah. Pada pagi hari ini Edilim akan menyajikan tentang mobil SUV dengan mobil MPV ya, mobil touring dan juga mobil keluarga. Makanya pada momen-momen ini nih pas banget pada saat momen puasa menjelang Idul Fitri ya, jadi sahabat Emol bisa milih mobil baru Anda ya. Mau yang SUV dengan harga yang ekonomis atau mobil MPV, mobil keluarga yang harganya juga tidak menguras kantong kita. Nah, tentunya bagi Anda yang mencari mobil yang ekonomis tapi ingin bernuansa yang family, atau yang mencari mobil yang ekonomis tapi sudah bisa buat touring. Nah, jawabannya ada di depan Anda ini, yaitu mobil New Sigra tipe D tahun 2022 manual dengan warna silver, atau all new Rocky ya, tipe M dengan mesin 1200 SUV, yang mana mobil ini adalah mobil untuk touring yang gahar. Nah, tentunya kedua mobil ini beda segmen ya. Untuk mobil SUV ini sebenarnya adalah mobil tambahan ya, atau mungkin bisa jadi mobil untuk anak muda yang masih sekolah atau mungkin yang hobinya touring ya. Karena memang ini adalah mobil SUV. Atau juga bisa dijadikan mobil tambahan, karena mobil Rocky ini adalah mobil dengan 5 penumpang, 2 baris ya. Jadi kalau semisal Anda di rumah sudah memiliki mobil keluarga, tentunya buat aktivitas sehari-hari untuk mobilitas kerja Anda tentunya sangat cocok dengan mobil SUV ini, karena memang bisa dijadikan mobil tambahan. Tapi bagi Anda mungkin yang belum punya mobil keluarga, bisa jadi ini menjadi solusi nih ya, adalah mobil Sigra ya, dengan mesin 1000 cc yang harganya ekonomis, super irit, dan juga bandel ya. Ini tergantung Anda semua ya, nanti tergantung juga kebutuhan dan juga budget Anda masing-masing. Nah, ngomong-ngomong masalah kedua mobil ini, tentunya sahabat Emol nih pasti penasaran berapa sih harga kedua mobil ini, dan kira-kira kalau saya milih antara mobil keluarga ini sama mobil Rocky, kira-kira ada selisih berapa ya? Nah, yuk kita akan bahas keduanya dari segi harga dulu. Nah, kalau dari segi harga memang mobil keluarga ya, itu mobil Sigra ini adalah pasti paling ekonomis ya, tidak menguras kantong. Kenapa saya bilang? Karena mobil mobil MPV ini di sini termasuk mobil LCGC yang mendapatkan subsidi pemerintah ya. Jadi harganya sangat murah, yaitu hanya di Rp133.200.000, yang mana saya update price list ini terbaru per tanggal 1 April tahun 2022. Nah, kita lanjut ke bagian mobil SUV atau mobil touring ya. Nah, mobil touring berapa? Ya, harganya hanya di Rp217.700.000 ya. Jadi selisihnya sekitar 80 jutaan ya, 84 atau 85 ya. Dan ini worth it tidaknya, ini sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing ya. Jadi silahkan Anda pilih sesuai budget Anda masing-masing. Kalau Anda bertanya mobil SUV ya yang buat touring yang paling murah, jawabannya ada, solusinya adalah di depan Anda ini ya. Mobil Rocky tipe M manual. Dan kalau Anda bertanya mobil keluarga yang paling murah, solusinya hanya
Sigra, ya, tipe D manual. Nah, ini kalau kita bicara dari segmen harga. Nah, selanjutnya worth it tidaknya selisih 80 jutaan ini kembali kebutuhan Anda dan juga kemampuan budgeting Anda sesuai yang Anda harapkan. Nah, tentunya kita akan berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol ya mengenai mobil keduanya ini ya. Karena memang momen saat ini adalah momen buat puasa ya. Dan bentar lagi akan mendapatkan bulan Idul Fitri ya, dan pastinya banyak orang yang mudik ya, datang ke keluarga silaturahmi, tentunya pasti ingin membawa mobil baru atau bisa membawa keluarga tercinta Anda dengan mobil, karena namanya saat ini ya, mobil menjadi suatu kebutuhan lagi, bukan menjadi suatu barang mewah ya. Karena apalagi bagi Anda yang mungkin mempunyai keluarga yang luar kota, yang jauh ya, tentunya mobil adalah salah satu kebutuhan Anda pada saat perjalanan ya, apalagi dengan situasi pandemi ini ya kan. Sekarang dengan mempunyai mobil baru mengurangi resiko terjadinya penularan COVID-19 ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi dari harga sudah tadi ya selisih 80. Nah, kita coba akan bahas satu persatu dari kelebihan ya dari kedua masing-masing ya. Nah, kita akan bahas dari kedua masing-masing mulai dari segmennya ya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong segmen nih ya, mobil Sigra ini adalah segmennya buat keluarga ya, dengan 7 seater bisa untuk 7 orang, bahkan bisa dimuatin sampai 8 orang. Jadi bagi Anda mungkin yang baru nikah ya kan, atau sudah mempunyai 2 anak ya kan, nanti bisa Anda bawa mertua, bapak ibu, bisa juga bawa budenya. Jadi bisa untuk 8 orang seperti itu. Tapi bagi Anda yang sudah memiliki mobil keluarga dan mau nambah, mau sebagai mobil tambahan, solusinya kita ada mobil Rocky ya, yaitu tipe M yang sangat murah untuk saat ini dan modelnya Gahar ya. Nah, kalau kita bahas dari kedua mobil ini, kenapa ini kok ada selisih ya harganya, kita lihat akan perbedaannya yang kita bisa lihat dari eksterior ya. Untuk dari bagian headlamp, mobil ini sama-sama menggunakan lampu halogen. Grillnya dia menggunakan hitam dop ya kan, bagian bawah dan atas. Jadi, dan juga untuk fog lampnya juga belum ada fog lamp. Tapi dari segi gagahnya memang Rocky di sini lebih gagah ya dibanding Daihatsu Sigra. Kalau Sigra kan kelihatan family ya, jadi memang keluarga banget gitulah. Kalau mobil Rocky memang dia terkesan jadi lebih gagah ya. Selanjutnya kita akan melihat ya perbedaan kedua mobil ini dari segi eksterior. Untuk bagian samping di sini terlihat jelas bahwa di bagian spion sudah jelas beda ya. Spionnya kalau Sigra D dia masih kecil ya, belum ada lampu spion, sedangkan untuk yang mobil Rocky tipe M ini sudah ada lampu spionnya ya. Lanjut lagi ke bagian samping. Nah, kalau kita lihat bagian samping mobil ini sudah diberikan talang air untuk yang Rocky tipe M, sedangkan untuk yang Sigra D ini memang belum terdapat talang air ya. Handle pintunya sama, untuk handle pintu tidak ada perbedaan. Ya, cuman yang membedakan adalah kalau bagian sampingnya terlihat dibalut oleh over fender ya. Nah, over fender, sedangkan untuk mobil keluarga dia tidak ada. Nah, ini memang yang membedakan dari keduanya ya. Kalau ngomong-ngomong bagian kaki, pasti dia lebih besar untuk mobil SUV dibanding mobil keluarga. Coba kita akan melihat perbedaan sekilas tentang kedua mobil ini dari bagian samping. Nah, kita lihat dari mobil Sigra ini, nah, layoutnya seperti ini ya. Nah, untuk bagian kaki-kakinya kita bisa dilihat ya masih menggunakan pelek kaleng ya, pelek baja.
Dan di sini spionnya masih kecil ya dengan warna hitam, belum ada aksen chrome juga dan belum ada talang air. Untuk safik antena dia masih belum ya, masih menggunakan soft pull antena. Dan bannya juga ringnya lebih kecil dibanding mobil SUV. Yuk kita coba lihat lebih dekat lagi biar supaya Anda bisa jelas perbedaan antara kedua mobil ini. Dan ini adalah layout dari spionnya warna hitam ya, dan masih menggunakan manual ya. Layoutnya seperti ini. Dan ini layout dari bagian sampingnya ya. Handle pintu ada anak kunci juga di situ. Nah, kita akan membahasnya mulai dari bagian kaki-kakinya. Ya, untuk kakinya sendiri di sini dia menggunakan pelek baja dengan menggunakan bannya JT Radial Campero Eco. Ukuran bannya sendiri di 155/80 dengan ring 13 menggunakan pelek baja ya. Dan bagian bawah sini sudah diberikan anti karat. Jadi aman nih bagi Anda saat perjalanan kena hujan, kena air yang agak tinggi, banjir ya. Ini aman karena bagian sasisnya, jadi nggak langsung kena ke bagian sasis, masih ada proteksinya ya. Untuk bagian bodi memang sudah diberikan Protera Protection di bagian bodi sehingga pada saat terkena matahari atau hujan, cat Anda tidak akan gampang berubah warna. Saya kadang-kadang suka ada konsumen saya bilang, "Mas, kira-kira kalau saya pakai 2 tahun ini nanti bakalan luntur nggak?" Nah, enggak Mas ya. Jadi kenapa saya bilang tidak? Karena memang mobil baru saat ini kita sudah berikan Protera Protection untuk melapisi catnya sehingga tidak langsung kena ke cat ya dari sinar matahari atau hujan, tapi kena ke pelapisannya dulu. Nah, lapisan ini memang kita ada garansinya ya, ada warantinya ya, dan memang ada batas waktunya. Dan untuk waranti ini sebenarnya nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Nah, kita lihat di bagian mobil Rocky. Nah, mobil Rocky ini memang kalau kita lihat ya, mobilnya gagah banget. Nah, terlihat jelas bahwa mobil SUV itu memang mobil gahar ya. Mobil namanya juga mobil SUV ya, mobil untuk touring. Ya, tapi saya bilang semi touring ya. Kenapa? Karena memang di sini kalau untuk yang touringnya itu kita di mobil Terios ya. Tapi ini juga termasuk mobil SUV ya, adiknya lah ya. Nah, kalau kita lihat ya kan di sini memang sudah dibalut oleh over fender ya sekeliling sampai belakang, dan juga mobil di sini ya, sudah diberikan talang air. Untuk spionnya memang sudah ada lampu spion ya, dan juga di sini lampu headlamp juga sama, halogen juga ya, sama-sama belum punya fog lamp. Dan untuk handle pintunya juga sama ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Cuman yang membedakan mungkin di sini terlihat lebih gagah dibanding mobil keluarga. Ya, ngomong-ngomong masalah kaki-kakinya, bannya ya. Untuk bannya sendiri di sini dia menggunakan dari merek Campero Eco juga dari JT Radial, berarti secara merek bannya sama. Cuman memang beda di ukuran aja ya. Kalau untuk ukuran bannya sendiri di sini di 205/65 dengan ring 16. Jadi memang dari ringnya lebih besar. Nah, dari bagian pengereman juga sama-sama menggunakan disc brake dan juga sama-sama diberikan anti karat ya di bagian sasis bawah, dan juga paint protection di bagian bodi mobil. Nah, selanjutnya kita ngomong-ngomong masalah mesin nih. Kalau mesin yang mobil keluarga Sigra ini sebenarnya kita ada beberapa varian ya. Kalau Sigra kita ada mulai dari 1000 cc dan juga 1200 cc, sedangkan kalau yang untuk Rocky kita ada 1000 cc juga dan juga 1200. Nah, kebetulan kalau di depan Edi ini untuk Sigranya 1000 cc, sedangkan yang Rocky ini adalah menggunakan 1200 cc ya. Nah, cuman bedanya 1000 cc di Rocky dia menggunakan turbo, jadi tenaga dan torsinya lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari bagian belakang. Nah, kalau kita lihat baris belakang, apa sih perbedaannya sehingga terpaut sekitar 80 jutaan ya. Saya bilang ono harga ono rupo, jadi memang ya
sesuai lah harga dengan kualitas yang Anda dapatkan. Nah, kalau kita lihat dari kedua mobil ini, ya, kita coba lihat kedua mobil ini ya. Apakah perbedaan dari kedua mobil ini? Nah, terlihat jelas bahwa mobil ini kalau kita lihat dari belakang memang lampunya sudah beda ya. Untuk bagian lampu, untuk si Grade ini dia menggunakan lampu halogen ya semua dan gak ada yang menyamping. Dan untuk di bagian untuk Sigra dulu ya kita bahas ya. Untuk Sigra ini memang lampu halogen dan di sini palangnya belakangnya sewarna dengan bodi. Ya, ada anak kunci juga dengan logo Sigra VVTi Astra Daihatsu sebelah kiri dan belum terdapat sensor parkir dan juga belum ada kamera parkir ya. Dan di sini di belakang juga antenanya masih dengan menggunakan soft pull antena, belum terdapat tambahan wiper ya, dan juga di bagian bawah cutter mufflernya belum ada eksternalnya ya. Jadi belum ada eksternal cutter muffler. Selanjutnya kita lihat ke bagian bawah ya. Kalau kita lihat bagian bawah, nah terlihat jelas ini juga sama ya menggunakan pelek baja untuk ban serepnya. Nah, ini kita lanjut ke bagian mobil Rocky. Untuk mobil Rocky sendiri memang di sini sudah diberikan kayak tambahan spoiler ya. Kalau si Grade kan memang belum ada spoilernya. Nah, cuman yang saya suka dari Rocky ini spoilernya gagah banget, kuat. Kenapa? Karena saya bilang karena memang Rocky ini dia menyatu dengan bodi. Memang sudah langsung dari pabrik dibuatkan. Jadi sehingga terlihat jadi lebih kuat ya. Dan juga di sini sudah menggunakan Savik antena. Memang mobil Rocky ini didesain buat mobil kekinian yang futuristik dan belum ada belum ada di sebelumnya gitu. Karena memang mobil Rocky ini dulu kan memang mobil diesel ya. Jadi memang mobil kayak tahu sendiri tahun 80 atau 90-an ya kalau nggak salah itu ya, mobil Rocky ini. Jadi sekarang didesain jadi lebih ke mobil kota lah istilahnya. SUV tapi ke kota lah ya istilahnya. Nah, kalau kita lihat dari bagian spoiler, memang mobil ini sudah diberikan juga lampu HDML. Untuk kaca filmnya juga sudah diberikan CPF1 dengan Genio Protection. Dan kita lihat bahwa mobil untuk kaca film, untuk ininya ya, untuk lampu belakangnya dia menggunakan lampu halogen. Ya, kita terus lanjut. Di sini juga belum terdapat wiper belakang. Untuk palang belakangnya di sini warnanya hitam ya, hitam dop, senada dengan bawah sini. Dan juga ada mata kucing, dan kelebihan mobil ini memang sudah diberikan kamera parkir belakang ya. Tapi belum juga terdapat sensor parkir belakang. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah, mobil ini memang sudah diberikan tambahan eksternal cutter muffler ya. Dan kalau kita lihat ke bagian bawahnya, nah, kita akan melihat bagian bawah. Nah, ini ya tertutup ya. Nah, ini ada tertutup, beda kalau yang tadi ya. Jadi memang ban serepnya jadi lebih bersih. Jadi kalau Anda nanya nih lebih gahar mana nih kalau nyari yang mobil yang gahar tapi murah banget, ya tentunya saya bilang Rocky ya menjadi pilihan Anda. Tapi bagi Anda mungkin cari mobil keluarga nih yang paling murah ya, ekonomis, bandel, irit, ya jawabannya saya pasti bilang Daihatsu Sigra ya, tipe D ya itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari interior. Kalau kita lihat dari interior dari keduanya pasti juga ada perbedaan ya, yang cukup jauh karena memang dari segi harga juga beda. Pasti dari segi kualitas dan juga ornamennya akan mengalami banyak perubahan. Nah, kalau di sini kalau kita lihat si Grade ini memang di baris ketiga belum terdapat headrest ya, di bagian belakang sudah diberikan cargonet dan juga ini layout dari punya tempat bagasinya ya. Nah, untuk layout ke dalam seperti ini, ada hand grip 2 sebelah kiri, sebelah kanan ada 1, sun visornya sudah lengkap ada 2, ada lampu penerang, cuman bedanya di sini belum ada AC di bagian tengah ya.
Jadi atau blower yang bisa nyambungin udara dingin ke bagian belakang. Dan juga di sini ada headrest di baris kedua. Dan selanjutnya kita lihat di sini untuk tempat minum, ya ada cup holder, dan di sebelah kiri juga ada tempat minum cup holder. Cuman yang saya lihat dari si Grade ini memang belum ada perubahan untuk dari segi interior ya. Jadi masih dari dulu belum ada tambahan-tambahan yang mungkin bisa jadi modelnya masih yang lama lah ya istilahnya ya. Jadi yang saya lihat dari 2017, 18 masih ya menggunakan yang model lama. Dia tidak ada perubahan yang signifikan ya. Terus kita lanjut ke bagian interior, bagian roki. Nah, kita juga akan bandingkan kedua mobil ini. Nah, kalau kita lihat dari Rocky ya kan pasti terkesan dengan nuansa yang beda ya. Nuansa yang sporty, kekinian, dan juga cocok banget buat anak muda saat ini ya. Dan apalagi bagi Anda yang hobi touring yang pastinya membawa mungkin bawaan yang banyak, Anda tidak usah khawatir dengan menggunakan mobil Rocky ini ya, dengan bagasinya yang sangat luas ya, dan enaknya di sini juga bisa di tempat ada kaitan. Nah ini enaknya ya, ada kaitan kayak gini nih. Nah, kokoh banget. Jadi bagi Anda yang bawa travel bag, bawa box apa ya iso masuk semua ya Mas di sini. Dan yang saya suka dari mobil Rocky ini adalah di sini ban serepnya bisa ada di dalam. Jadi taruh di sini. Cuman yang saya suka, yang tidak suka adalah yang saya sayangkan ya sebenarnya ban serepnya kenapa ini masih saya bilang pelek kaleng ya. Ya saya harusnya kalau mungkin ke depannya ya barangkali nanti bisa jadi nih peleknya ini nanti diganti ya. Bisa jadi peleknya nanti diganti yang racing. Tapi bukan hanya di sini aja nih. Tentunya juga di bagian luarnya juga biar tambah sporty lah istilahnya seperti itu. Ya peleknya kaleng ya, tinggal nanti di upgrade sendiri. Tapi sebenarnya kalau upgrade juga bisa sih, nanti tinggal Anda upgrade sesuai dengan budget Anda masing-masing ya. Nah kalau dan juga yang saya suka dari mobil Rocky ini adalah pada saat mobil ini juga di baris kedua ini juga sudah ada dikasih headrest ada 3, dan juga bisa dibuat di kedepanin ya sampai 60 derajat. Nah ini saya contohkan mobil ini ya dengan hanya narik tuas di sini, kita tinggal didorong lepas ke depan seperti ini dan sudah bisa. Dan ini yang kedua juga yang sebelahnya kiri ini juga bisa kita dorong ke depan dan nanti akan bisa jadi 60 derajat. Jadi bagi Anda mungkin yang hanya touring atau perjalanan hanya 2 orang, ini cocok banget nih buat bisa diturunin semua dan bisa dimuat barang lebih ekstra lagi. Atau bisa jadi bagi Anda mungkin yang bawa anak nanti bisa dibuat kasur ya. Jadi biar buat lesehan seperti itu. Ya, nanti bisa dibuat lesehan jadi biar dikasih kasur yang dipompa pakai udara seperti itu, dan ini sangat nyaman banget. Nah, ini mungkin kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh kedua mobil ini ya. Pasti memang dari kenyamanan ya kan, dari segi kekokohan ya lebih kokoh ini ya. Namanya juga sudah selisihnya 80 jutaan ya. Nah kita lihat sekarang di baris kedua. Untuk baris kedua apa aja? Kalau kita lihat baris kedua, fitur keselamatannya sudah ada chill lock juga ya, dengan 2 di sini. Belum ada cup holder, hanya bagian atas sekaligus armrest ya, ada audio juga. Selanjutnya kita lihat untuk baris kedua memang sudah lumayan bagus ya, karena memang sudah diberikan headrestnya sudah 2, bahannya fabrik ya untuk tempat duduknya. Cuman kurangnya di sini belum ada casan ya, karena mobil keluarga ini pasti namanya saat ini butuh casan karena saat ini sudah tidak jauh dari dunia gadget ya. Dan ini mungkin kekurangannya di sini tipe D belum ada casan dan juga belum ada penyalur AC dan juga lampu penerang. Nah ini ya bisa menjadi PR bagi Anda yang membeli mobil keluarga tipe D ini. Tapi kalau Anda cari yang mobil irit, bandel, kuat, ekonomis, ya ini jawabannya ya. Nah tinggal
kekurangan-kekurangannya Anda bisa lengkapi pada saat Anda delivery. Bisa dicicil lah nanti di luaran ya. Kalau mau nanya lebih lanjut nggak apa-apa, nanti hubungin Edilin, kami akan siap memberikan konsultasi sesuai yang Anda butuhkan. Nah, kita lanjut ke baris kedua di mobil Rocky ya. Kalau kita di mobil Rocky dilihat jelas bahwa di sini juga ada armrest, ada juga cup holder di bagian bawah, ada audio juga. Nah, dan juga kita lihat di baris kedua ini memang dari segi barang ya, memang mewah ya. Ya memang dari segi bahan juga berbeda kualitasnya, dan di sini memang sudah diberikan lampu penerang ya. Cuman memang sama-sama belum ada casan itu aja sih kalau di mobil Rocky tipe M ini. Tapi overall sudah oke lah kalau untuk di mobil Rocky tipe M ini. Dan juga mobil ini juga sama-sama diberikan fitur keselamatan yaitu chill lock buat anak-anak. Nah, kita lanjut ke baris pertama nih sebagai finishing dari perbedaan kedua mobil ini. Nah, kalau di sini bisa dilihat bahwa mobil ini dia warna hitam semua ya dengan bahan hardcover. Ada armrest juga, pengaturan panel buat naik turunin kaca. Dan di sini juga ada armrest yang saya suka ya. Jadi kelihatan gagah. Di bawah juga ada cup holder dan juga audio, dan layout dari speedometernya sama layout dari dashboardnya seperti ini. Nah, kita bisa dilihat bahwa layoutnya layout sporty banget. Memang selain dia kekinian, futuristik, dan juga mobil ini juga memang mobil gagah ya. Nggak hanya kelihatan dari luar, tapi dari dalam jadi lekukan tempat duduknya memang terlihat gagah. Nah, di sini juga yang paling saya suka juga dari tempat duduknya ini, di sini ada yang nyamping, jadi kelihatan nyaman banget nih pada saat perjalanan jauh, apalagi jalan yang semi touring ya, yang kurang bagus ya, jadi lebih anteng lah. Nah, cuman memang di sini kekurangannya adalah memang di bagian belum ada tekstur tambahan kayak aksen merah, jadi kelihatan tambah sporty. Tapi sebenarnya bisa ditambahkan pada saat Anda membeli mobil ini, ya. Kalau kita lihat di sini fitur-fiturnya, di sini ada cup holder juga yang bisa buka tutup, ya. Di sini AC, ini fitur safety tapi masih belum ada. Ini juga ada tempat layout dari punya kuncinya ya. Untuk dia punya setirnya dengan menggunakan palang 3, ada head unit, layoutnya seperti itu, sudah AC-nya sudah LED ya, dan juga ada 5 percepatan dengan gigi mundur. Di sini juga terdapat armrest ya, sekaligus untuk rem tangan, ada juga cup holder juga. Di situ untuk bagian atas sun visor 2, lampu penerang ya, dan juga di sana juga ada fitur safety juga, ada airbagnya juga ya, sama laci. Nah, ini mungkin kelebihan di sini yang di mobil Rocky. Nah, selanjutnya coba kita akan lihat di mobil Sigra sebagai mobil keluarga. Nah, kalau kita lihat mobil Sigra ini, mobil keluarga, bisa dilihat di sini dengan 2 warna, putih sama hitam, ada cup holder bawah, bisa 3, ada audio juga, ada layout dari untuk panel buat naik turunin kaca. Dan ini layout dari dashboardnya ya, dengan 2 warna, putih sama hitam ya, putih tulang. Tapi di sini bisa dilihat bahwa dari tempat duduknya di sini nggak ada headrestnya ya, jadi menyatu dengan bodi. Tapi juga ada lekukannya di sini, tapi memang lebih kurang montok lah ya, masih lebih montok, dia punya yang Rocky ya. Dan juga di sini tempat duduknya juga belum ada seat adjuster ya, sama-sama. Untuk bagian di sini, bagian depannya di sini ya, kita lihat setirnya dia sini juga sama-sama palang 3, cuma beda model. Yang membedakan di sini belum ada terdapat fitur keselamatan airbag ya. Nah, sedangkan Rocky sudah ada. Belum ada steering switch dan juga buat telepon. Kita lihat di bagian speedometernya dengan speedometer yang model analog single ya. Ada MID-nya kecil di situ. Ini adalah head unitnya, untuk audio bisa untuk aux USB. Nah, untuk lampu hazard juga ya di sini, tombol lampu hazard. Untuk AC-nya masih menggunakan model analog, dengan untuk bagian pindah giginya masih di depan di dashboard ya, dengan 5 percepatan dan gigi mundur. Juga di bawahnya terdapat buat power outlet. Nah, ada juga tempat penyimpanan laci kecil, di sebelahnya passenger ada laci. Nah, di bagian atasnya belum ada airbag. Cuman di sini kekurangannya di sini adalah di bagian sini tengah-tengah belum ada armrestnya ya. Dan ini sebenarnya
dibutuhkan pada saat Anda mudik atau perjalanan jauh. Ya, jadi tinggal ditambahkan cup holder sama armrest di bagian tengah. Sudah cukup. Nah, ini mungkin perbedaan dari kedua mobil ini sehingga terpaut sekitar 80 juta rupiah. Untuk fitur-fitur safety lain mungkin saya sudah buatkan di video sebelumnya buat Anda semua. Jadi bagi Anda yang mungkin mau lebih detail tentang kedua mobil ini, tentang kelebihan dan juga kekurangan mobil ini masing-masing, saya sudah buatkan video di sebelumnya ya. Jadi silahkan langsung tonton, kami akan memberikan informasi yang Anda butuhkan. Dan apabila mungkin ada ide ya, silahkan sumbang ide atau saran buat konten Kacung Emul terus berkembang. Dan apabila ada kesalahan dari yang saya informasikan tadi tentang perbedaan kedua mobil ini dan selisih harganya, silahkan komen, kami akan memperbaiki di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai berjumpa di video selanjutnya.